Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini. Tak lupa sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan ajarannya kita dapat membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Perkenankanlah di sini saya Resti Pamuji dengan NIM 1815071 dari Prodi Matematika kelas Ilmu Dakwah B ingin menyampaikan kultum tentang sabar. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar kata sabar itu identik dengan tak ada batasnya. Jadi sabar tak ada batasnya. Nah, sebenarnya sabar ini apa sih? Nah, sabar itu berasal dari kata sobaru yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari ini ya, cobaan itu selalu datang saja, mulai dari cobaan kemiskinan, cobaan kesengsaraan, maupun cobaan penyakit. Cobaan-cobaan yang datang kepada manusia ini tiada lain untuk menguji sampai mana sih iman kita. Dengan adanya cobaan ini, bukan berarti Allah itu membenci kita, tetapi dengan cobaan ini, Allah itu malah sayang gitu ya kepada kita ya, karena kita diuji terlebih dahulu. Bila segala ujian, cobaan ini kita hadapi dengan penuh kesabaran, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surat Al-Imran ayat 146 yang berbunyi wallahu yuhibbus sabirin. Artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Dalam agama Islam ada tiga hakikat ya sabar itu yang perlu kita ketahui bersama nih. Kira-kira apa aja sih hakikat sabar itu? Sabar yang pertama itu ada sabar dalam ketaatan ya. Maksudnya gimana sih sabar dalam ketaatan ini? Setiap mukmin tentunya harus selalu bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun terasa berat. Berbagai hal yang menghalangi dan menjadi rintangan, setiap mukmin tidak menjadi alasan baginya untuk mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan perasaan ikhlas dalam menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, itu kita harus selalu sabar dan selalu ikhlas dalam menjalankan ibadah dengan niat semata-mata untuk Allah semata. Yang kedua, itu ada sabar dalam meninggalkan larangan ya. Sabar dalam meninggalkan larangan. Maksudnya gimana ini? Terkadang orang itu bisa sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, namun justru ia tidak sabar dalam meninggalkan larangannya. Seperti berjudi meski sholat ataupun saat puasa itu bergibah gitu ya. Jadi kan dalam apa namanya Islam itu kan ada larangan ya.
Contohnya dalam berpuasa saja itu bergibah bisa mengurangi pahalanya. Oleh karenanya, kesabaran seharusnya juga dapat diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar dalam meninggalkan larangan ini dapat kita mulai terlebih dahulu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang sangat sering terjadi itu tadi ya, eh, meskipun berpuasa masih suka bergosip, itu seharusnya kita tinggalkan. Yang ketiga itu ada sabar dalam musibah. Nah, sabar yang paling banyak dimaklumi oleh umat manusia ketika sedang mengalami musibah, setiap muslim harus tetap sabar dan juga berikhtiar dengan maksimal ya, sembari mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi eh, musibah yang datang kepada kita itu harus tetap kita terima dengan sabar ya, sembari kita mencari solusi terbaik untuk keluar dari apa namanya, keluar dari musibah tersebut ya, untuk menghadapi, untuk langkah selanjutnya harus apa nih dari musibah ini, kita tetap harus sabar dalam menghadapinya gitu. eh Tadi telah kita bahas bersama ya, hakikat dari sabar itu ada tiga. Yang pertama ada sabar dalam ketaatan, yang kedua ada sabar dalam meninggalkan larangan, yang ketiga ada sabar dalam musibah. Nah, tentunya eh, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mencoba untuk mengimplementasikan hakikat-hakikat ini ya. Semoga oke, cukup sekian teman-teman untuk dakwah kultum eh, hari ini tentang sabar. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah ilmu kita, dan saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan ataupun kekurangan dalam kultum ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Uh, Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.